Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton alur cerita film hanya di channel Harlim Movie. Film berjudul Raasi tahun 2018 ini bercerita tentang seorang gadis mata-mata berdarah India yang setuju untuk menikah dengan perwira militer Pakistan untuk memata-matai Pakistan selama perang antara India-Pakistan tahun 1971. Yang penasaran dengan alur ceritanya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita semua masuk ke dalam jalan ceritanya. Di atas kapal induk India di Laut Arab, Jenderal Bakshi selaku pemimpin di sana menceritakan sejarah kemenangan India atas Pakistan ketika kedua negara berperang pada tahun 1971. Jenderal Nikhil Bakshi mengatakan bahwa keberhasilan tersebut bukan hanya berkat pasukannya berperang di garis depan saja, tetapi juga karena badan intelijen berada jauh dari medan perang. Pada saat itu, Jenderal Bakshi bercerita tentang kisah seorang mata-mata wanita yang sangat berjasa atas kemenangan India. Pada tahun 1971, di markas besar militer Pakistan, sebuah pengarahan yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Parvez Sheth diadakan untuk membahas pejabat intelijen India yang harus diwaspadai. Setelah itu, Brigjen Sheth bertemu dengan sahabatnya, Hidayat Khan, yang merupakan warga negara India dan sekaligus menjadi informan baginya. Hidayat menyampaikan keputusannya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai informan. Dia mundur berhubung kesehatannya yang terus menurun akibat tumor di paru-parunya. Sebagai teman, Brigjen Sheth sangat sedih mendengar kejadian yang menimpa temannya. Hidayat mempunyai keinginan, yakni menikahkan putrinya, yang bernama Sehmat, dengan Iqbal, putra Brigjen Sheth. Pasalnya, kesehatan Hidayat terus menurun sehingga tidak bisa bertugas lagi. Hidayat sendiri adalah seorang agen intelijen India yang dapat menyusup ke militer Pakistan tanpa diketahui. Ia dianggap sebagai agen ganda, padahal Hidayat tidak pernah memihak Pakistan dan diangkat oleh Brigjen Sheth untuk mengumpulkan informasi penting bagi Biro Intelijen India. Karena kesehatannya yang menurun, Hidayat mengajukan pengunduran dirinya kepada Kepala Biro Intelijen India, Kolonel Khalid Mir. Hidayat juga merekomendasikan putrinya, Sehmat, untuk menggantikan dirinya sebagai perwira intelijen yang bertugas di Pakistan. Awalnya Khalid Mir enggan karena Sehmat masih berusia 20 tahun dan sedang kuliah di Universitas Delhi. Namun Hidayat yakin putrinya akan mampu mengemban tugas tersebut. Hidayat kemudian menjemput putrinya. Dia meminta Sehmat untuk menggantikannya sebagai agen intelijen India yang bertugas di Pakistan. Selain itu, untuk membantu operasinya, Hidayat menceritakan bahwa ia berencana menikahkannya dengan putra Brigjen Sheth bernama Iqbal, seorang perwira militer Pakistan, sama seperti ayahnya. Hidayat juga meminta Sehmat untuk bertemu dengan Khalid Mir, kepala intelijen India. Awalnya, Sehmat tidak mau menerima perintah ayahnya. Ibunya juga berpikiran sama dan enggan, namun setelah memikirkannya semalaman, Sehmat akhirnya memutuskan untuk menerima misi tersebut, mengingat kondisi kesehatan ayahnya yang terus menurun dan kecintaannya pada India. Ia meneladani ayahnya yang rela berkorban untuk negara dan ia juga ingin berkorban untuk negara. Kemudian Sehmat bertemu dengan Khalid Mir dan asistennya yang bernama Bakshi. Usai wawancara, Sehmat langsung menjalani banyak pelatihan. Meski awalnya mengalami kesulitan, namun pada akhirnya ia mampu menguasai pelatihan tersebut bahkan memiliki keahlian dalam menghafal angka dan kode. Sehmat juga dilatih menembak dan bela diri. Selain itu, ia juga dilatih untuk membunuh target atau menyingkirkan pihak-pihak yang menghalangi operasinya. Setelah semuanya siap, akhirnya pernikahan antara Sehmat dan Iqbal pun terlaksana. Sebagai calon pengantin, Sehmat tidak terlalu dekat dengan Iqbal. Namun nalurinya sebagai mata-mata memanfaatkan kesempatan untuk menyiapkan berbagai perlengkapan dan berkomunikasi dengan atasannya. Salah satu pelayan, Abdul, yang juga merupakan orang kepercayaan Iqbal, tidak mempercayai Sehmat dan selalu curiga terhadap gerakannya. Namun Sehmat telah dilatih untuk tetap fokus agar tidak merusak misi penyamarannya. Dia selalu menggunakan toilet pribadinya untuk mengirimkan informasi dengan berbagai kode kepada atasannya dan agen lain yang juga beroperasi di Pakistan. Suatu hari, Sehmat menemani Munira ke pasar. Munira adalah istri dari kakak laki-laki Iqbal yang bernama Mebok. Sehmat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertemu dengan agen-agen India yang beroperasi di pasar tersebut. Dan kemudian berkomunikasi dengan atasannya yang bernama Kabir. Sehmat mengatakan, jika pihak India, dalam hal ini atas nama Hidayat, harus mengirimkan informasi kepada Brigjen Sheth untuk menghindari kecurigaan bahwa dia adalah mata-mata. Akhirnya Biro Intelijen India mengirimkan sebuah kode yang diselipkan pada hadiah yang dikirimkan kepada Brigjen Sheth. Kode tersebut berisi koordinat pemberontak Pakistan yang pro-India. Meskipun koordinatnya benar, para pemberontak telah meninggalkan markas mereka. Ternyata hal ini memang dirancang oleh intelijen tingkat tinggi India untuk membantu misi Sehmat. Di sisi lain, keberhasilan Pakistan dalam menemukan lokasi pemberontak membuat Brigjen Sheth menerima pujian dari komandannya, Jenderal Baik. Dan atas jasanya, jenderal tersebut mengangkatnya menjadi mayor jenderal. Hal ini tentu membuatnya gembira, karena berkat bantuan Hidayat, ia bisa naik pangkat. Ia kemudian memperkenalkan Sehmat kepada orang-orang yang telah membantunya dalam melakukan operasi tersebut, yang ternyata adalah rekan-rekan agen India yang menyamar dan mengenal Sehmat sebelumnya. Iqbal mulai memperhatikan Sehmat, dia juga memberikan gelang kaki ibunya kepada Sehmat.
Bukan hanya mertua Sehmat yang menaruh kepercayaan padanya, tapi kini suaminya juga. Suatu hari, Mayor Jenderal Syed sedang tidak enak badan. Dia kemudian memerintahkan Sehmat untuk mengunci ruang pertemuan pribadinya. Sehmat memanfaatkan kesempatan ini untuk memasang alat penyadap di dalam ruangan. Dengan begitu, Sehmat dapat mendengarkan pertemuan penting para pejabat Pakistan di ruangan tersebut. Hal ini tidak berhenti di situ saja. Sehmat juga menggandakan kunci kamar agar dia bisa leluasa masuk ke kamar. Karir dan kemampuan Sehmat di dunia intelijen semakin membaik seiring berjalannya waktu. Namun, ia harus kehilangan ayahnya akibat penyakit yang dideritanya. Dia sangat terpukul, tetapi syukurlah, Iqbal selalu ada untuk menghiburnya. Dan itu membuatnya jatuh cinta padanya. Suatu hari, Munira dan beberapa istri perwira Pakistan lainnya sedang berdiskusi tentang guru musik yang akan diajarkan kepada anak-anak mereka di acara ulang tahun militer. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Sehmat mengajukan diri untuk menjadi guru musik bagi anak-anak tersebut. Sehingga Sehmat dapat mengakses rumah para perwira militer Pakistan. Dengan begitu, Sehmat dapat dengan mudah memasuki rumah para perwira Pakistan. Termasuk memasuki rumah Jenderal Baik. Dia dapat menemukan informasi tentang rencana Pakistan untuk menyerang kapal induk India. Ia juga menemukan sketsa kapal-kapal yang akan dijadikan sasaran, termasuk kapal-kapal yang akan digunakan untuk menyerang. Namun aksinya nyaris tertangkap. Beruntung dia punya alibi bagus untuk menutupi aksinya. Setelah menemukan informasi tersebut, Sehmat menyampaikannya kepada atasannya yang kemudian meneruskannya ke pihak Angkatan Laut India. Namun pihak Angkatan Laut India tidak begitu saja mempercayai informasi tersebut. Namun Khalid Mir meyakinkan pihak Angkatan Laut bahwa informasi tersebut adalah sah. Perayaan tiba dan anak-anak tampil memukau. Tentu saja, Sehmat menuai pujian dari berbagai pihak. Saat makan malam di rumah keluarga Syed, Maijen Syed dan putranya menyampaikan rencana mereka untuk menyerang India melalui darat dan laut. Dan tanpa mereka sadari, Sehmat ada di sana, mendengar informasi tersebut. Tak lama kemudian, salah satu ajudan Mayor Jenderal Syed membawa sebuah berkas ke ruang rapat. Melihat hal itu, Sehmat tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan informasi tersebut. Ketika Mayor Jenderal Syed dan Iqbal pergi, Sehmat segera masuk ke ruangan dengan membawa kunci duplikat yang disimpannya. Ia segera mengambil dan menyalin isi dokumen tersebut, dan segera mengirimkannya ke Biro Intelijen India. Namun saat ia mengirimkan informasi tersebut, ajudan tersebut kembali untuk mengambil dokumen tersebut, namun ia tidak menemukannya. Abdul pun pergi mencari tetapi tidak menemukannya. Sehmat segera mengembalikan dokumen tersebut. Namun karena tidak cukup waktu, ia meletakkan dokumen tersebut di meja depan. Mayor Jenderal Syed tidak curiga sama sekali. Tapi itu berbeda dengan Abdul. Tampaknya ia tidak percaya pada Sehmat. Hingga suatu hari, Abdul menemukan pemancar sinyal Sehmat di kamar mandi pribadinya karena ia lupa menyembunyikan perangkat tersebut. Mengetahui Sehmat adalah mata-mata India, Abdul segera berlari memberitahu Mayor Jenderal Syed. Sehmat yang khawatir penyamarannya akan terbongkar, berusaha mengejar Abdul namun tidak berhasil ditangkap. Dia kemudian menemukan sebuah mobil di dekatnya dan menggunakannya untuk menabrak Abdul dan menyebabkan dia terluka parah. Dia kemudian meninggalkan mobilnya dan kembali ke rumahnya. Sementara itu, Abdul dilarikan ke rumah sakit. Sehmat merasa sangat bersalah karena harus mengorbankan Abdul dalam operasinya. Sehmat kemudian melaporkan apa yang baru saja terjadi kepada atasannya. Termasuk informasi mengenai rencana serangan kapal selam Pakistan terhadap kapal induk India di Teluk Benggala. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke Angkatan Laut India. Namun lagi-lagi pihak Angkatan Laut tidak begitu percaya dengan informasi tersebut. Mendengar kabar Abdul tertabrak mobil, Mebob kakak Iqbal langsung pergi ke rumah sakit. Di hadapan Mebob, Abdul menyebut nama Sehmat sebelum akhirnya meninggal. Mebob sangat terpukul dengan kematian Abdul, dan sejak kejadian itu, dia pun mulai mencurigai Sehmat. Ia lalu berniat menghubungi Biro Investigasi untuk menyelidiki kematian Abdul. Suatu hari, Sehmat meminta izin pergi ke pasar membeli pakaian untuk bersedekah sambil mendoakan Abdul. Iqbal tentu saja mengizinkan niat istrinya tersebut. Sesampainya di pasar, Sehmat langsung menghubungi atasannya untuk melaporkan kondisi saat ini yang semakin kacau, termasuk Mebob yang mulai mencurigainya. Atasannya mengatakan bahwa Sehmat harus menyingkirkan siapapun yang mencoba menggagalkan operasinya, termasuk Mebob. Setelah panggilan itu, Sehmat menerima racun yang dimasukkan ke dalam payung. Orang yang mengkonsumsi racun tersebut pasti akan mati dan racunnya tidak akan terlacak karena gejalanya seperti serangan jantung pada umumnya. Sementara itu, Mebob menuju ke Biro Investigasi untuk menyelidiki kematian Abdul tetapi Sehmat sudah mengantisipasinya. Dia meracuninya di tangga sambil menutupi seluruh tubuhnya agar tidak dicurigai. Dia menyuntikkan racun ke kaki Mebob dan Mebob tidak menyadarinya. Tidak butuh waktu lama, setelah Sehmat melaporkan bahwa dia telah berhasil dalam misinya untuk melenyapkan Mebob ke Biro Investigasi, Mebob terjatuh dan meninggal. Sekembalinya dari kantor penyidikan, Sehmat langsung membuang seluruh bukti pembunuhan Mebob. Ia juga memasang alat komunikasinya di kamar Abdul, agar Abdul dicurigai sebagai mata-mata yang menyamar. Di sisi lain, Maijen Syed dan Iqbal sangat terpukul dengan kematian mendadak Mebob. Intelijen Pakistan telah mengetahui tentang mata-mata India yang beroperasi di Pakistan. Oleh karena itu, mereka menangkap agen yang selama ini membantu Sehmat.
Sehmat segera melaporkan kondisi ini kepada Khalid. Mendengar informasi ini, Khalid memerintahkan Bakshi menyiapkan tim cadangan untuk mengevakuasi Sehmat dari Pakistan. Beberapa hari kemudian, Biro Investigasi Pakistan datang ke rumah Mayor Jenderal Sheth untuk menyelidiki tempat kejadian perkara. Dari penelusuran, tim menemukan penyadap dan pemancar sinyal di kamar Abdul. Di sisi lain, Sehmat menyayangkan pengorbanan Abdul dalam misinya. Keesokan harinya, Sehmat dan Iqbal didatangi mantan Panglima Iqbal. Namun Iqbal tidak menyadari bahwa yang sedang menyamar adalah Khalid Mir dan memberikan kode kepada Sehmat secara diam-diam untuk menemuinya di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Penyelidikan Biro Investigasi India terus berlanjut dan mereka memanggil Munira untuk diperiksa sebagai saksi. Mengetahui hal tersebut, Sehmat kemudian menemui Soraya, Ketua Asosiasi Istri Angkatan Darat untuk mengatakan bahwa Abdul mungkin adalah seorang informan India mengingat dia berasal dari India. Setelah itu Soraya segera menelpon Biro Investigasi agar Munira segera dipulangkan. Mengetahui berbagai bukti yang menunjuk Abdul sebagai tersangka mata-mata India, keluarga Majen Sheth pun kaget karena tak menyangka orang kepercayaannya telah berkhianat. Namun, Iqbal menemukan manik-manik dari gelang kaki Sehmat di dalam kamar Abdul. Saat itu juga, Iqbal menyadari bahwa Sehmat adalah mata-mata India. Begitu Sehmat pulang, Iqbal bermaksud untuk menanyakan segala pendapatnya tentang istrinya. Namun Sehmat menyadari bahwa dia ketahuan dan begitu Iqbal memasuki ruangan, dia menodongkan pistol ke arahnya. Sambil menitikkan air mata, Sehmat mengatakan bahwa ia tidak ingin semua itu terjadi, namun baginya, tidak ada yang lebih penting daripada negaranya. Setelah itu, Sehmat pergi menemui Khalid, sedangkan Iqbal melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Mayor Jenderal Sheth sangat marah setelah seorang wanita berhasil menghancurkan keluarganya dan membahayakan negaranya. Ia kemudian menyadari bahwa meskipun Hidayat adalah sahabatnya, ia adalah orang India. Ia akhirnya menyadari bahwa negaranya dalam bahaya karena kesalahannya. Sehmat bertemu dengan Khalid yang hendak mengevakuasinya. Namun sialnya tempat tersebut telah dikepung oleh intelijen Pakistan dan Iqbal yang ingin menangkap Sehmat. Khalid melihat situasi sulit ini dan memutuskan untuk memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan granat ke kerumunan orang agar tidak tertangkap. Sayangnya, orang-orang tersebut meninggal, termasuk Iqbal dan Sehmat yang hadir di sana. Tak lama kemudian, ternyata Sehmat masih hidup. Ternyata, sebelum dievakuasi, Sehmat bertukar posisi dengan agen wanita lain sehingga dia selamat dari ledakan. Melihat Khalid yang mencoba membunuhnya membuatnya sangat marah, apalagi suami yang dicintainya harus meninggal. Namun Khalid mengatakan bahwa itu adalah bagian dari risiko pekerjaannya. Setelah itu, Sehmat berhasil dievakuasi ke India. Namun di tengah perjalanan ia pingsan dan ternyata sedang mengandung anak Iqbal. Sehmat bermaksud membesarkan anak itu sendiri. Pengorbanan yang dilakukannya tidak sia-sia karena India berhasil mencegat rencana serangan kapal selam Pakistan terhadap kapal induk India. Tak hanya itu, India juga berhasil menenggelamkan salah satu kapal selam Pakistan sehingga Pakistan menyerah di India. Beberapa tahun kemudian, putra Sehmat bergabung dengan Angkatan Darat India, dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, seperti Sehmat yang begitu cinta kepada negaranya, begitupun kita sebagai warga negara Indonesia yang harus cinta dengan tanah air kita Indonesia dan harus senantiasa membela negara kita sampai akhir hayat. Saya narator channel Harlim Movie beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terus saksikan video kami dan jangan lupa berikan komentar di kolom komen, like, dan subscribe channel Harlim Movie ini juga ya agar kami bisa semangat untuk membuat konten. Terima kasih sudah menonton dan salam Harlim Movie.